Assalamualaikum guys, kembali lagi di YouTube channel. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial tentang uji independen sampel t-test melalui SPSS. Independen sampel t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Independen t-test adalah ujian komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau data rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Nah, adapun tujuan penggunaan uji independen sampel t-test ini berfungsi untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, atau dua sampel bebas, yang dapat diketahui apakah secara signifikan kedua sampel mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Adapun syarat uji independen sampel t-test yaitu datanya berdistribusi normal, kedua kelompok data independen atau bebas, parabel yang dihubungkan berbentuk numerik, dan kategori hanya ada dua kelompok. Nah, pada kali ini saya akan mencontohkan menghitung uji independen t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan B. Nah, sebelumnya kita perlu membuat sebuah rumusan hipotesis atau dugaan. Yang HO-nya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. HA, ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Nah, adapun caranya yaitu setelah kita buka SPSS-nya, maka akan tampilannya seperti ini, dan klik variable view. Terus di name variabelnya yaitu hasil. Yang kedua kelompok. Nah, terus di bagian desimal, yang bagian pertama itu jadikan 1, yang kedua itu 0. Nah, kemudian pada label, yaitu hasil belajar dan kelompok. Nah, kemudian pada value, tuh, yang bagian kedua, bagian kelompok itu, dibikin 1, itu labelnya kelompok A, silakan di-add. Terus yang kedua itu kelompok B. Nah, setelah itu klik OK. Sudah ada kelompok. Terus pada measure, yang pertama itu data scale, yang kedua itu data nominal. Nah, untuk setelah itu klik data view untuk mengisi datanya. Data yang sudah kita sediakan melalui penelitian. Dan ini hasilnya. Itu ada hasil. Kuda itu ya kelompoknya. Kuda dari kelompok tadi. 1 itu kelompok A, 2 itu kelompok B.
Nah, setelah kita salin, terus kita paste. Setelah itu klik analyze, converments. Setelah converments, independent sampel tetes, maka akan muncul seperti ini. Maka selanjutnya masukkan parabel hasil belajar ke kotak tes variabel. Terus lalu masukkan parabel kelompok ke grup. Kemudian klik define group. Grup 1 itu 1, 2 itu 2. Terus continue. Nah, setelah itu oke. Maka akan muncul output SPSS dengan judul tetes. Maka akan judul tetes, bahkan kita akan interpretasikan atau ditafsirkan maknanya. Nah, pada grup statistik itu ada diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok A yaitu 6 dan kelompok B ada 5. Nilai rata-rata hasil belajar siswa atau men untuk kelompok A itu 7,817. Sementara untuk kelompok B nilai rata-ratanya 87,240. Dengan demikian secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti atau signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output independent sample test. Nah, pada output ini diketahui nilai sig Leibniz test for accuracy of variance adalah 0,738 lebih dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa varian data antara kelompok A dan kelompok B adalah sama. Sehingga penafsiran tabel output independent sample test di atas berpedoman pada nilai yang terdapat pada tabel equivalence estimate. Berdasarkan tabel output independent sample test, pada bagian equivalence estimate diketahui nilai sig to Taylor-nya. Nilai sig to Taylor-nya sebesar 0,039 kurang dari 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independen sampel tetes dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dan kelompok B. Selanjutnya dari tabel output di atas diketahui nilai mean difference sebesar minus 9,4233. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar siswa kelompok A dengan rata-rata hasil belajar kelompok siswi. Yaitu nilai rata-ratanya tadi 77,817 dikurang 87,240 minus 9,4233. Dan selisih perbedaan tersebut adalah minus 18. Ini selisih perbedaan tersebut adalah minus 18,2347 sampai dengan minus 0,6120 atau 95% coefficient interval of the different number of 4. Nih, 95%.
konfidensi intervalnya. Itu tadi uji independent sample t-test.